Salam Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semuanya yang ada di sini, baik juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah live streaming. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberikan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih Tuhanku
Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah andil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena pelanggaran hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Seperti Bapa sayang dengan anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan dalam kebaktian minggu ini tertulis dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca secara responsoria. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-hala bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupanya pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pertanyaan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain Ia memberikan untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, dan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin.
kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat pada minggu ini, tanggal 16 Januari 2022, minggu kedua setelah Epifanias, dengan topik Tuhan adalah kasih dan setia. Warta yang pertama akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Julistar Fosma Ulitua Purba, putra dari Bapak Nelson Purba almarhum, dan Ibu Ratna Boruhutapea, alamat Jalan Tanah Kusir RT RW 01010 nomor 30 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Banjar Kampung Perigi, dengan Dewi Puspitasari Boru Hutapea, putri dari Bapak Bambang Basuki dan Ibu Kartini, alamat Jalan Gang Melati RT RW 0608 nomor 12, Deka Muncang, Desa Jati Sawit, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Tuhan memberkati. Warta kedua, kelahiran. Pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Sondi Victor Manahan Silalahi, Maria Karina Afrilia Borusiagian, alamat Jalan Sawo 1, Blok FA 9 nomor 7, Sektor 7 Menteng, Bintaro Jaya, Banjar Bintaro Jaya. Kedua, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Roni Hasudungan Marpaung ST, Maria Febriani Boru Sitohang, alamat Jalan Praja Dalam B nomor 30 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Godung. Kedua anak dan ibu tersebut dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Warta yang ketiga, persembahan dan amplop. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, mulai hari Minggu ini tanggal 16 Januari 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah hanya satu kali, yaitu persembahan 1A dan 1B
diakoni, dan pusat, dengan desain amplop yang tebal, dengan himbauan kepada kita semua agar jangan melipat amplop. Demikian agar kita ketahui bersama. Warta yang keempat, rapat huria. Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, mulai pukul 8.00 WIB, bertempat di Aula Sopo Praja lantai 2, akan dilaksanakan rapat huria untuk menetapkan program pelayanan dan anggaran tahun 2022. Untuk itu diundang agar hadir seluruh parhalado, ketua seksi di semua dewan, dan utusan setiap Banjar. Karena melihat dan perkembangan pandemi COVID-19 saat ini, maka sesuai hasil sermon parhalado untuk utusan jemaat setiap Banjar 3 orang. Demikian untuk diketahui. Warta yang kelima, sermon guru sekolah minggu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 pukul 20 WIB, dipimpin Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Demikian warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang memelihara dan menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 36 dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kita sama-sama untuk mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan.
Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita pada hari Minggu ini disebut Tuhan adalah kasih dan setia. Itu topiknya. Dan itu sangat berkaitan dengan nats kita, di mana dipaparkan, disampaikan, diingatkan kepada kita, yaitu tentang kasih dan setia Allah. Mengapa dikatakan Allah adalah kasih dan setia? Dari tiga kata ini bisa secara singkat kita katakan bahwa Allah itu sama dengan kasih, sama dengan setia. Buktinya apa? Mengapa dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih dan setia? Kasihnya sempurna, kesetiaannya juga sempurna. Bukti yang akurat, salib. Salib adalah lambang dari kasih, love. Salib adalah lambang dari kesetiaan. Emang kasih Allah itu sangat luar biasa. Kalau ada kata, istilah di atas luar biasa akan kita sebutkan. Tetapi apa yang menjadi kata akhir sempurna? Tidak ada lagi yang mengimbangi itu. Yang di dunia ini ciptaan dari Tuhan, termasuk kita manusia, memang ciptaan itu semuanya sempurna. Tetapi kesempurnaan itu rusak oleh karena ulah dari yang diciptakan itu. Bukan ulah atau perbuatan dari Allah yang menciptakan, bukan. Termasuk kita manusia. Mulai dari hal yang pertama, Allah menciptakan Adam dan Hawa sempurna. Tetapi itulah luar biasanya Allah. Diberikan kebebasan kemerdekaan untuk memilih. Sehingga iblis datang. Mereka sama-sama jatuh ke dalam dosa. Pertanyaan, apakah kasih setia Allah tetap kepada mereka? Ya. Buktinya apa lagi? Mereka diberkati. Ya, bekerjalah. Walaupun engkau itu harus susah untuk mencari pekerjaanmu. Tetapi engkau akan mendapatkan, engkau akan makan. Melahirkanlah walaupun akan sangat menyakitkan. Tetapi engkau akan berketurunan.
Itu bukti. Bukti kasih setia dari Allah. Dan puncaknya salib. Sudah disalibkan. Ejekan juga luar biasa. Sudah disalibkan, bahkan masih ada yang ludahin Tuhan. Lengkap kalau penderitaan itu sempurna yang dialami Tuhan Yesus. Tetapi kesempurnaan penderitaan yang dia alami, yang dia terima, apa yang dia balas, dia tunjukkan kasih. Ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Coba kalau kita dihina saudara kita, teman kita, awas kau nanti. Pokoknya berjaga-jaga deh. Kita ketemu di luar, akan habis kau saya bikin. Mungkin seperti itu. Karena apa? Kita tidak berterima apa yang dia perbuat. Tetapi Tuhan Yesus, kata penghinaan, penderitaan yang dia terima, dia balas dengan kasih di dalam berkat-Nya. Itulah yang terjadi hingga sekarang. Apakah Tuhan itu masih menunjukkan kasih dan setianya kepada kita? Walaupun hidup kita, realita yang kita alami, kita berada di tengah-tengah seluruh bentuk kehidupan, seluruh tingkat atau bentuk perilaku manusia. Kita katakan kita berada di ruang lingkup kejahatan-kejahatan. Kalau kita baca sebelum dari nats ini, pasal 36 ayat 1 dikatakan dosa, ayat 1, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada. Ayat 3, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Ayat 4, perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Dia lebih mencintai kejahatan. Dan bahkan ayat 5 dikatakan kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Kita bayangkanlah Bapak, Ibu, saudara-saudara. Di tempat tidur sendiri orang jahat itu merancang kejahatannya. Padahal kita yang normal, yang beriman kepada Tuhan, kita menginginkan supaya setibanya kita di tempat tidur, kita akan tenangkan pikiran, kita akan tidur nyenyak, kita akan mendengkur, dan kita akan mimpi indah. Tetapi orang fasik, itulah mungkin penghantar tidurnya. Dan di dalam mimpinya, apa yang dia rancangkan justru itu yang muncul. Yaitu rancangan kejahatan. Coba kalau kita bayangkan, kita mau tidur malam, kita sudah bersih-bersih dan kita mau tergeletak di tempat tidur kita. Berdoa pun tidak. Tetapi
Setelah dia telentang tidur, terus mulailah bermain di pikirannya. Dia bayangkanlah musuh-musuhnya dalam satu hari itu, yang dia benci, yang dia rencanakan, apa yang dia perbuat kepada dia. Hal-hal yang tidak benar itu yang dia bayangkan. Dan bahkan akhirnya untuk penghantar tidurnya, dia merencanakan untuk besok harinya dia akan berbuat jahat. Apakah itu menjadi doanya untuk penghantar tidur? Padahal yang seharusnya, kalau dikatakan dalam nats ini, kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, katanya ayat 5. Justru sebenarnya kita harus berdoa, terima kasih Tuhan, Tuhan sertai hidup saya, dalam saya menjalani kehidupan saya dalam satu hari. Saya bisa bekerja, dan bahkan terjadi pengevaluasian di hadapan Tuhan. Jikalau ada hal yang kurang saya perbuat dalam satu hari ini, Tuhan ampuni, supaya sebentar lagi saya akan tidur. Dengan kasih setiamu, jagai saya Tuhan selama satu malam ini hingga besok pagi yang cerah yang akan Tuhan berikan, dan disitulah Tuhan akan membangunkan. Terpuji namamu Tuhan, amin. Tetapi rancangan kejahatan yang dirancang, yang dipikirkan, padahal Tuhan tidak pernah merancang yang jelek. Tuhan tidak pernah merancang kejahatan. Tuhan tidak pernah merancang malapetaka kepada kita manusia. Tetapi Tuhan selalu merancang of the best, apa yang terbaik. Sehingga ini digambarkan oleh pemazmur, dalam hal ini Daud, dalam nats ini dimulai dari nats kita ayat 6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Luar biasa. Apakah kita bisa menjangkau langit? Apakah kita bisa menjangkau awan yang begitu tinggi? Bahkan itu tidak bisa kita rasakan. Seperti itulah kasih setia dari Tuhan kepada kita. Yang pasti saudara-saudara, hingga saat ini hidup kita sangat menyenangkan kita rasakan. Itu karena apa? Karena sebentar terus kita sadari, itu adalah karena kasih setia Tuhan. Kita katakan harus menyenangkan. Harus menyenangkan. Karena apa? Karena apapun yang kita alami, kalau kita katakan menyenangkan bukan karena yang kita alami, hal-hal yang menggembirakan, yang mengenakan, yang sesuai dengan selera kita. Tetapi yang dimaksud, kita mengalami hidup yang menyenangkan karena di dalam setiap persoalan, setiap masalah, apapun itu yang kita alami dalam hidup ini, kita masih dipedulikan oleh Tuhan dengan kasih dan setianya. Itulah makanya kita katakan masih menyenangkan. Itu salah Amang Pendeta. Saya tidak menyenangkan pada saat ini, justru menyebalkan. Saya mengalami persoalan ini, nggak selesai-selesai. Kasih dan setia. Setialah menanggung penderitaan. Jangan bersungut-sungut, dan bahkan kata akhir, jangan putus asa. Kita bisa baca Roma 5
ayat 3 sampai ayat 4. Apa dikatakan di sana? Yang pertama, bermegahlah dalam penderitaan. Sebab dengan penderitaan itu ada ketekunan. Dan kata akhir dikatakan di sana. Itulah yang kita tuju. Pengharapan. Pengharapan di dalam kasih setia Tuhan. Bahwa Tuhan dengan kasih setianya kita akan dimampukan. Itu yang pertama. Kita akan dimampukan untuk menanggung apapun itu. Siapa yang bertahan hingga akhir, dialah yang mendapatkan mahkota. Tuhan akan memberikan berkatnya. Itulah mahkota. Dan kita harus katakan dengan nats ini, ayat 6 tadi, bahwa kasih Tuhan sampai ke langit, setia Tuhan sampai ke awan. Itu artinya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah lari dari hidup kita. Sebab apa? Langit dan awan itu berada di atas kepala kita. Selagi ada langit dan awan di atas kepala kita, seperti itulah selalu dan selalu kasih setia Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Persoalannya hanya satu, manusia itu yang meragukan kasih Tuhan dalam hidupnya. Apa iya? Apa memang? Apa memang ada? Jangan-jangan sudah nggak ada lagi. Penuh pertanyaan. Datang pula saudaranya menerangkan, nggak tahu-tahuan deh. Kita nggak tahu itu. Memunculkan keraguan di dalam dirinya. Dan kalau selalu memunculkan keraguan sehingga itu tertanam dalam hati dan pikirannya, sehingga dalam hidupnya dia akan selalu pesimis, maka dia akan tergiur kepada perilaku-perilaku orang fasik. Dan dalam tanda kutip, orang benar bisa menjadi cemburu kepada kehidupan orang fasik. Kok dia senang ya? Dia tenang. Dia nyaman. Kalau dinilai diukur dari ukuran harta, hartanya banyak. Padahal dia orang fasik, orang jahat. Saya berusaha benar, saya berusaha berdoa, saya berusaha setia kepada Tuhan. Tetapi hidup saya seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan cemburu kepada orang fasik. Tapi ingat, dalam nats kita, tetapi di luar nats ini, ayat yang terakhir, yaitu pasal 36 ayat 13 dikatakan, lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Menunggu waktu. Ini menunggu waktu. Orang fasik jangan merasakan selalu di titik nyaman. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan, mereka akan jatuh, mereka akan dibanting dan tidak bangun lagi. Tetapi orang benar, dia akan selalu di bawah naungan langit dan awan, sama dengan dia akan selalu di bawah naungan kasih setia Tuhan. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dan sungai dari sungai kesenanganmu. Kata dalam ayat 9 dalam nats kita. Kebutuhan jasmani kita. Bukan hanya kebutuhan rohani.
Karena Tuhan juga mengerti dan tahu apa sifat karakter manusia secara umum. Dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan jika dia menikmati secara jasmani. Tetapi kalau dikatakan dijanjikan dalam arti rohani, kapan kok nggak bisa dinikmati? Tetapi dalam nats ini gambaran bahwa lemak, makanan, minuman dia sediakan. Inilah saudara-saudara yang menghantar kita untuk kembali. Kita masih berada di dalam bulan Januari. Kita akan lebih masuk lagi untuk menjalani tahun 2022 ini. Firman Tuhan dengan topik, berangkat dari topik Tuhan adalah kasih dan setia. Jalani hidupmu dengan kesetiaan kepada Tuhan di dalam iman. Apapun itu, persoalan apapun itu. Dan kita memang tidak menginginkan perjalanan hidup kita rata. Kalau dibilang dalam bahasa Batak, medudus songo simarunap-unap. Harus bergelombang, harus ada kerikil-kerikil. Supaya apa? Supaya penuh dengan kehati-hatian. Di dalam kehati-hatian itu, disitulah kita mengingat Tuhan, berserah kepada Tuhan, supaya kasih setianya menyertai kita. Berarti setiap saat, sama seperti kasih setia Tuhan selalu menaungi hidup kita. Seperti itulah penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan. Tetapi ingat, walaupun kasih setia Tuhan tetap menaungi hidup kita, Tuhan tidak pernah menginginkan kita menerima secara instan, secara gampang. Berbuat, bekerjalah, hadapi semuanya, jangan mundur, jangan putus asa. Pikirkan, programkan, jalankan. Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau dengan kasih setiaku. Amin, kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan, itulah yang selalu memenuhi hidup kami. Di dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam persoalan hidup kami, permasalahan, pergumulan hidup, juga baik dalam mengalami sukacita kami. Kasih setiamu selalu menyertai kami. Terpuji namamu Tuhan, atas kasih-Mu di dalam kesetiaan Bapa yang di sorga. Dalam hidup kami, tuntun kami selalu hikmat-Mu yang memenuhi kami supaya dalam setiap pekerjaan kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan berkat-Mu akan melimpah di tengah kehidupan seluruh jemaat-Mu. Yang sakit, Sintu M. Siregar, Nyonya Sintu Ade Simbajuntak, Rosmala de Boru Silalahi, Nyonya Sintu M. Pasaribu, Boru Sitompul, Nyonya Uwe Simbajuntak, Boru Tagalung, Nyonya Sintu R. Sitanggang, Boru Petidiana Boru Siregar, Erika Boru Purba, Sintu M. Hasihombing, Nyonya Sijabat, Rosianim Boru Silalahi, Edward Simbulun, Nyonya Nebaho, Rosuna Said Boru Simbulun, Mangiri Netua Sitindaun, Nyonya Mehab Tambunan, Boru Simajuntak, Situa Edward M. Tambunan, Dr. Andus Iwan BM Tambubolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar, Saur Marsdelina, Boru Sirait, dan juga yang kami tidak mengetahuinya dari jemaat-Mu yang lainnya dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada. Semuanya mereka
kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dalam sembah sujud kami, permohonan kami, dalam doa kami ini, supaya dengan kasih-Mu Tuhan menyembuhkan mereka melalui tangan-tangan dokter dan juga seluruh peralatan yang dipergunakan untuk mereka dalam penyakit mereka masing-masing. Biarlah Tuhan berkati, supaya melaluinya Tuhan bekerja untuk memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Dan yang bergumul Tuhan lepaskan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan mampukan mereka semuanya. Dan yang menerima berkat sukacita dari Tuhan, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, lahirnya anak, Naposo yang mendapatkan jodohnya, yang mendapatkan pekerjaan, yang menerima berkat dari Tuhan dengan meningkatnya jabatan dan pangkat mereka. Banyak lagi Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, tetapi kami nyatakan bahwa hingga saat ini kami semuanya masih dalam keadaan sehat. Kami akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami akan meninggikan nama Tuhan, supaya dengan apa yang telah Tuhan perbuat selama ini dalam hidup kami, itu menjadi pedoman buat kami. Kami semakin yakin dan percaya untuk melangkah ke depannya, terutama secara penuh menjalani tahun 2022 ini. Kasih setia-Mu Tuhan akan selalu penuh dalam hidup kami masing-masing. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita ke depan dalam bentuk amplop yang sudah disediakan. Itulah yang kita serahkan ke depan, dan sekali lagi Amang Inang, supaya kita jaga juga keutuhan amplop kita, supaya jangan dilipat, tetapi supaya utuh, karena itu juga yang akan kita pakai untuk minggu-minggu ke depannya. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Ku memerlukanmu, Engkaulah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk Amang dan Inang semuanya, dan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini hari Minggu ini khusus di kebaktian kita jam 10.30, kami yang melayani pendeta dan juga Amang Inang Parhalado Sintua dan calon Sintua, dan juga organis, song leader, tim streaming, dan juga soundman, semuanya kami yang melayani. Dalam kebaktian kita jam 10.30 ini kami sampaikan kepada kita semuanya, Amang Inang dan saudara-saudara, selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Horas.